تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan tafsir surah Ali Imran. Pekan kemarin kita berhenti di ayat 41. Sekarang kita masuk ayat 42. Ayat 42 ya. Kita baca sampai ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وما كنت لديهم إذ يختصمون. Ya. Ayat-ayat ini masih berbicara kisah ya, kisah umat terdahulu. Kisah di surah Ali Imran ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat 23 ya. Sampai ayat 50 sampai ayat 52 Bapak Ibu ya. Baik, kisah pertama yang sudah kita pelajari di dalam surah Ali Imran ini yaitu kisahnya keluarga Imran. Yang mana keluarga Imran ini termasuk keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarga yang paling mulia atas seluruh alam. Allah sebutkan di ayat 33. Kemudian ayat 35 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nadarnya istri Imran yang bernama Hannah. Yang mana dia bernazar apabila yang dikandungnya itu laki-laki maka kelak akan dinadarkan untuk menjadi khadimur Rabb, pembantu Allah atau pelayannya Allah di Baitul Maqdis ya. Ternyata ketika beliau melahirkan anaknya itu adalah seorang perempuan, bukan laki-laki. Namun beliau tetap menunaikan nazarnya. Maka anak yang masih bayi itu ya langsung diserahkan ke Baitul Maqdis. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa sama sekali Hannah tidak menyusui Maryam. Jemaah rahimakumullah ya. Saking pengennya anak itu diabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai anak itu diberi nama Maryam. Maryam apa artinya Maryam itu? Khadimur Rabb, pelayan Tuhan ya, Maryam. Kemudian setelah diserahkan ke Baitul Maqdis, diletakkan Baitul Maqdis lalu ditinggal oleh Hannah Bapak Ibu, maka jemaah rahimakumullah Maryam di sana diterima oleh Allah dengan penerimaan yang sangat baik dan ditumbuhkan oleh Allah dengan pertumbuhan yang sangat baik. Kemudian Allah memilihkan seorang laki-laki yang saleh untuk memelihara dan merawat Maryam, yaitu Nabi Zakaria. Allah Subhanahu wa taala menanggung rizkinya Maryam. Bahkan Allah mendatangkan makanan secara langsung kepada Maryam ya, sebagaimana yang disebutkan di ayat 37. Ini dalilnya bahwa apabila kita mewakafkan anak kita untuk Allah, maka Allah akan menanggung rizkinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala akan menjamin keselamatannya. Kemudian jemaah rahimakumullah melihat ada makanan di dekat Maryam, padahal Maryam adalah seorang perempuan yang masih kecil, tidak dapat bekerja dan tidak ada seorang pun yang memberikan kepadanya, maka Nabi Zakaria merasa heran. Lalu dia bertanya kepada Allah, "Ya Maryam, anna laki hadha?" Ayat 37. Wahai Maryam, dari mana ini? Dari mana engkau mendapatkan ini? Kemudian Maryam menjawab, anak masih kecil ya, "Huwa min indillah." Ini dari sisi Allah. Kata ulama, makanan itu langsung didatangkan oleh Allah dari langit. Ya, bukan dari bumi tapi dari langit, Bapak Ibu. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Kemudian kisah yang kedua, kisah di ayat 38, yaitu kisahnya Nabi Zakaria yang memohon keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah melihat Maryam, anak perempuan yang cerdas, yang cantik, yang berakhlak mulia, yang ajaib.
bisa mendapatkan makanan tanpa perantara apapun. Maka Nabi Zakaria berpikir, kalau Allah berkuasa mendatangkan makanan untuk Maryam, ya, berarti Allah juga berkuasa untuk memberikan anak kepadaku dengan jalan yang tidak biasa. Jemaah rahimakumullah. Maka di tempat itu Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku, hibahkan kepadaku dari sisimu. Dari sisimu ini menandakan bahwa dari jalan yang khusus. Doa ini menunjukkan, kata ulama, bahwa Nabi Zakaria sudah tidak melihat kepada sebab. Beliau fokus kepada kekuasaan Allah. Karena kalau melihat sebab, tidak mungkin, Bapak Ibu. Orang yang sudah tua, istrinya tua juga mandul, jemaah rahimakumullah. Kemudian beliau berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Anugerahkan kepadaku dari sisimu dzurriyyah, keturunan, thayyibah, yang baik. Ini dalil, ya, kalau kita minta keturunan hendaklah kita meminta sifatnya juga, yang baik, yang saleh, yang berkah. Ya, jangan hanya meminta keturunan. Jemaah rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa Nabi Zakaria di ayat 39. Ada malaikat yang diutus oleh Allah menyampaikan kabar bahwa dia akan punya anak, yang mana anak itu bernama Yahya. Saat itu Nabi Zakaria sedang apa? Sedang sholat di mana? Di mihrabnya, Bapak Ibu. Ya. Kenapa Allah kasih nama Yahya? Ya, karena memang Yahya ini sudah ada dalam berita kitab-kitab mereka, sebagaimana yang kita pelajari pertemuan kemarin, ya, bahwa cerita tentang akan ada seorang nabi namanya Yahya, ya kan, ditunggu oleh orang-orang saat itu. Termasuk yang menunggu adalah Nabi Zakaria. Subhanallah, ternyata yang ditunggu itu adalah anaknya. Jemaah rahimakumullah, Allah takdirkan sebagai anaknya. Kemudian ayat 40 sampai 41 ini percakapan Nabi Zakaria dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia ingin menunjukkan keheranannya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balaghani al-kibru wa imraati aqir. Bagaimana aku bisa punya anak sedangkan usiaku sudah tua dan istriku mandul? Kemudian Allah mengatakan, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Ada yang mengatakan di sini adalah malaikat Jibril. Ya, tapi ada yang mengatakan yang menjawab ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Begitulah Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika jalan sebab-sebab itu tertutup, tidak mungkin dapat kita lakukan dan tidak mungkin dapat mencapai apa yang kita inginkan, maka masih ada satu jalan yang bisa kita andalkan. Apa itu? Doa, Bapak Ibu. Doa, ya. Ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Jangan putus asa. Masih ada satu yang bisa kita andalkan, yaitu doa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di ayat 41 Nabi Zakaria meminta kepada Allah tanda kalau istrinya hamil. Ya, jadi karena istrinya sudah tua dan mandul. Ini bukan berarti tidak percaya kepada Allah, ya, bukan, ya. Tapi saking lamanya Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah, ya kan, dan belum juga dikabulkan oleh Allah. Ketika usianya sudah tua dan secara sebab tidak mungkin bisa memiliki seorang anak, maka ketika Allah kabarkan dia akan punya anak, Nabi Zakaria meminta tanda-tandanya. Tandanya apa kemarin? Alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Engkau tidak bisa berbicara dengan orang lain, dengan manusia 3 hari kecuali hanya isyarat saja. Jadi selama 3 hari Nabi Zakaria itu enggak dapat berbicara. Bukan bisu, tapi dibuat oleh Allah enggak bisa berbicara, hanya menyampaikan dengan isyarat saja. Jamaah rahimakumullah. Dan ini salah satu syariat di dalam Nabi Zakaria, ya. Di dalam syariat Nabi Zakaria itu puasa. Puasa itu salah satu
Yang membatalkan adalah berbicara. Jadi ketika puasa Bapak Ibu di zaman Nabi Zakaria itu nggak boleh berbicara, nggak boleh ya. Kalau zikir boleh ya kan, baca Quran boleh, tapi berbicara ngobrol tidak boleh. Jemaah rahimakumullah. Sedangkan syariat Nabi kita berbicara itu tidak dapat membatalkan puasa. Walaupun dari pagi sampai siang berbicara ya tidak batal puasanya. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah ayat 42 ya. Nah, ayat 42 ini sudah ganti kisah. Sebelumnya kisah tentang Nabi Zakaria, sedangkan di ayat ini kisah tentang Maryam. Ya, walaupun di ayat sebelumnya sudah Allah singgung tentang Maryam ya. Namun masih belum fokus Bapak Ibu. Adapun di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah tentang Maryam, bagaimana percakapan malaikat dengan Maryam. Ya. Allah mengatakan wa idz qalatil malaikah wa idz, dan ingatlah serta ambillah pelajaran. Artinya kisah dalam Al-Qur'an itu tidak hanya sebagai cerita ya, tapi juga sebagai pelajaran. Inna fi dzalika la'ibratan liulil albab. Sesungguhnya kisah itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ya. Kalau ada presiden Bapak Ibu berkisah, bercerita, kita dengarkan enggak? Misalnya Pak Prabowo presiden kita ya bercerita, ya kita dengerin nggak? Kita perhatinkan nggak? Enggak, ya kan? Apalagi yang satunya, jemaah rahimakumullah, ya. Sedangkan dalam ayat ini yang bercerita adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya apa? Kalau seorang tokoh bercerita kita dengarkan, apalagi yang bercerita adalah Allah. Jadi kisah dalam Al-Quran itu bukan sembarang kisah, karena yang berkisah adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa idz qalatil malaikah, dan ingatlah ketika malaikat berkata. Malaikat siapa yang dimaksud oleh ayat ini? Ulama berbeda pendapat. Kalau kita lihat dari redaksinya Bapak Ibu, malaikah itu jamak atau mufrad? Tahu jamak panjenengan? Jamak itu banyak. Kalau mufrad tunggal. Ini tunggal atau banyak ini? Banyak. Kalau tunggal apa bahasanya? Malakun. Malakun ya. Kalau banyak malaikatun. Baik. Nah, di sini yang bikin ulama berbeda pendapat itu adalah karena disebut dengan bentuk jamak. Nah, menurut pendapat pertama, malaikat yang dimaksud oleh ayat ini adalah malaikat Jibril. Karena memang malaikat Jibril yang biasanya ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Ya. Kenapa disebut dengan kalimat yang bermakna jamak, yang bermakna banyak? Ya, untuk menunjukkan keagungan. Ya. Disebutkan dengan banyak, tapi yang dimaksud adalah satu malaikat. Pendapat yang kedua, Bapak Ibu, yang dimaksud oleh ayat ini adalah malaikat. Bukan hanya malaikat Jibril, dan semua malaikat ya. Malaikat ini, malaikat, pokoknya semua malaikat. Dan ini menunjukkan bahwa yang berbicara dengan Maryam itu bukan hanya 1-2 malaikat, tapi banyak. Ya. Baik, ini perbedaan pendapat. Jemaah rahimakumullah, ya. Intinya malaikat berbicara langsung dengan Maryam tanpa perantara. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah Maryam itu seorang nabi? Kalau laki-laki kan nabi, kalau perempuan apa? Nabiyah. Ya. Apakah Maryam itu seorang nabiyah? Bapak Ibu, menurut panjenengan Maryam itu nabi atau bukan? Mana dalilnya? Kalau jenengan jawab nabi gampang, ini Ustaz dalilnya. Dalilnya ini, malaikat berbicara langsung tanpa perantara kepada Maryam. Bukankah yang berbicara langsung dengan malaikat itu adalah seorang nabi dan rasul? Ya, ini dalilnya Bapak Ibu. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, beliau mengambil pendapat bahwa Maryam adalah seorang nabiyah, seorang nabi. Ya, dari kalangan perempuan. Dan bahkan beliau mengatakan satu-satunya nabi dari kalangan perempuan adalah Maryam. Apa yang dijadikan dalil oleh beliau? Ayat ini. Ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala
mengatakan bahwa malaikat berbicara dengan Maryam dan malaikat berkata kepada Maryam, ya, idz qalatil malaikatu ya Maryam. Dan nanti diulang lagi oleh Allah di ayat 45 Bapak Ibu. Kemudian di surah apa? Di surah Maryam juga ada. Ketika malaikat berbicara dengan Maryam saat malaikat mengabarkan bahwa dia akan punya anak, ya kan? Inilah yang dijadikan dalil oleh Imam Al-Qurtubi bahwa Maryam adalah seorang nabi, ya. Baik. Sedangkan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, Maryam bukanlah seorang nabi, tapi dia imra'atun salihah, hanya seorang wanita yang salihah. Apa dalilnya? Pertama, surah An-Nahl ayat 43. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Tidaklah kami utus rasul sebelum engkau wahai Muhammad illa rijalan, kecuali laki-laki. Allah mengatakan kecuali laki-laki. Ini kalimatnya kuat, ditiadakan lalu diisbat, ditetapkan, Bapak Ibu. Tidaklah kami mengutus rasul sebelum engkau illa rijalan, kecuali dari kalangan laki-laki. Jamaah rahimakumullah, ya. Saya kira dalil ini lebih kuat daripada dalil yang ada di ayat ini, ya. Ayat 42. Sedangkan surah An-Nahl 43 ini lebih kuat Bapak Ibu. Karena Allah menggunakan kata mentiadakan, setelah itu menetapkan. Kalimat itu kalau ditiadakan dulu baru ditetapkan, itu kalimat yang kuat. Contohnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, setelah itu ditetapkan illallah, kecuali Allah, ya. Tidak ada yang kaya kecuali fulan, berarti dialah satu-satunya orang kaya, ya. Kemudian Allah mengatakan, menggambarkan ucapan malaikat kepada Maryam, innallaha astafak, sesungguhnya Allah memilihmu wahai Maryam, wa tahharaki, dan mensucikanmu, wastafaki, dan memilihmu, ala nisa'il alamin, atas wanita seluruh alam, ya. Di sini Allah menyebutkan 3 keutamaan Maryam yang disampaikan oleh Allah kepada Maryam melalui malaikat. Pertama apa? Innallaha astafak, sesungguhnya Allah memilihmu. Istafa ini sudah kita pelajari makna istafa di ayat 33 Bapak Ibu. Istafa maknanya adalah diberikan kelebihan atau keutamaan yang tidak diberikan kepada yang lain. Maryam itu punya keutamaan atau kelebihan yang diberikan oleh Allah, dan kelebihan ini tidak diberikan kepada wanita-wanita yang lain. Jemaah rahimakumullah, ya. Ada juga yang mengatakan istafa ini berasal dari kata safwah, artinya murni, menandakan bahwa Maryam ini bersih, murni dari segala macam keburukan, baik keburukan zahir maupun keburukan batin. Jemaah rahimakumullah. Ini tentu atas kehendak Allah, ya. Allah mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang menciptakan dan Allah yang berkuasa juga untuk memilih, ya. Kenapa bukan kita yang dipilih oleh Allah? Itu atas kehendak Allah, ya. Jadi semua orang-orang pilihan itu dikehendaki oleh Allah, bukan karena semata usaha dia, Bapak Ibu, bukan. Ya, bukan, jemaah rahimakumullah. Ya, kalau Allah tidak memilih dia menjadi orang mulia, seperti apapun usaha dia, maka dia tidak akan mencapai kepada derajat kemuliaan. Ketika Allah memilih seseorang untuk menjadi orang yang mulia di masa yang akan datang, dari kecil itu udah dijaga sama Allah. Ya, dari kecil udah dijaga sama Allah. Makanya kita ini kalau ingin melihat kita ini di masa yang akan datang akan jadi orang besar atau bukan, jadi orang yang mulia atau bukan, panutan atau bukan, lihat masa kecil kita. Ya, lihat masa kecil kita. Pernahkah kita berbohong di masa kecil kita? Pernahkah kita melawan orang tua kita di masa kecil kita? Pernahkah kita melakukan keburukan di masa kecil kita? Pernah. Itu tanda bahwa kita tidak akan menjadi panutan umat di masa yang akan datang. Kita akan menjadi orang biasa-biasa saja. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian apa keistimewaan Maryam yang tidak diberikan oleh Allah kepada wanita lain? Yang pertama, Bapak Ibu,
Allah memilih Maryam sebagai perempuan pertama yang menjadi pelayan Baitul Maqdis. Sebelum-sebelumnya itu nggak ada pelayan perempuan dari kalangan perempuan di Baitul Maqdis, itu nggak ada. Semuanya laki-laki. Jemaah rahimakumullah. Tapi ketika Maryam ini diserahkan oleh ibunya yang masih bayi saat itu, ternyata nazar itu diterima oleh Allah. Maryam diterima oleh Allah dengan penerimaan yang terbaik. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Subhanallah. Dan ini tidak diberlakukan oleh Allah untuk untuk perempuan-perempuan yang lain. Ini jalur khusus, Bapak Ibu. Ya, jalur khusus. Bayangkan ya, misalnya panjenengan punya perusahaan yang boleh daftar sebagai karyawan di perusahaan panjenengan itu hanya laki-laki. Perempuan tidak akan diterima. Ternyata suatu waktu ada orang membawa anak perempuannya, cantik sekali, ya, akhlaknya bagus, pintar, jamaah rahimahullah. Lalu panjenengan terima, ya kan? Karena apa? Dia punya kelebihan di atas laki-laki. Selain itu dia cantik, jamaah rahimakumullah. Misalnya akhlaknya mulia, ya kan? Nah, ini menunjukkan kelebihan wanita itu yang tidak panjenengan berikan kepada wanita-wanita lain. Paham? Itulah yang dimaksud dengan istofak. Allah memilih Maryam. Maksudnya adalah Allah memberikan kelebihan kepada Maryam yang tidak diberikan kepada wanita lain. Pertama yaitu menjadi pelayan perempuan pertama di Baitul Maqdis. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, termasuk kelebihan yang Allah berikan kepada Maryam adalah Allah mendatangkan makanan secara langsung untuk Maryam. Dan itu tidak pernah Allah lakukan kepada perempuan lain. Ibu-ibu pernah nggak dapat makanan langsung dari Allah? Hah? Mimpi. Kalau pernah berarti panjenengan adalah Maryam yang dibangkitkan kembali oleh Allah. Baik. Bahkan ulama mengatakan makanan itu bukan dari bumi, tapi langsung dari langit. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, kelebihan yang Allah berikan kepada Maryam yang tidak diberikan kepada wanita lain, yaitu Maryam ini bisa berhadapan dengan malaikat. Artinya bisa berbicara langsung dengan malaikat tanpa perantara. Subhanallah. Enggak ada perempuan yang bisa begitu, Bapak Ibu. Enggak ada perempuan yang diberikan kelebihan itu kecuali Maryam. Kalau laki-laki tentu ada ya, nabi dan rasul kan. Ya kan, semua nabi dan rasul itu diberikan kelebihan oleh Allah dapat berbicara langsung dengan malaikat. Tapi perempuan hanya Maryam saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan itu. Ya. Kemudian yang keempat, Allah memilih Maryam dari keluarga Imran. Ya, karena keluarga yang terpilih di ayat-ayat sebelumnya itu adalah keluarga Imran, dan Allah lahirkan Maryam dari keluarga Imran. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Maryam ini wanita yang senantiasa beribadah kepada Allah, nggak pernah putus beribadah. Ibu-ibu pernah nggak putus ibadah sama Allah? Hah? Pernah. Saat kapan? Haid itu. Makanya wanita itu kata Nabi, lemah akalnya, lemah agamanya. Ya, lemah akalnya tapi kuat perasaannya. Nah, lemah agamanya bukan berarti panjenengan tidak sholat. Maksudnya adalah ada keadaan-keadaan tertentu yang mana panjenengan tidak dapat sholat, ya kan, tidak dapat mengantar jenazah, tidak dapat ke masjid, tidak dapat puasa, Bapak Ibu. Sedangkan Maryam ini wanita yang tidak haid, sehingga dia senantiasa beribadah, senantiasa sholat, jamaah rahimakumullah, dan senantiasa berada di dalam Baitul Maqdis, Bapak Ibu. Kalau haid kan tidak boleh berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya jelas ya, la yahillu li haidin wala li junubin. Masjid itu tidak halal untuk orang yang haid maupun orang yang junub. Hadis ini dhaif. Tetapi banyak yang meriwayatkan sehingga hadis ini menjadi hasan li ghairih, kata ulama. Ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua,
kelebihan Maryam yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini adalah wa tahharaki. Allah mensucikan engkau wahai Maryam, kata malaikat. Nah, wa tahharaki, Allah mensucikan engkau. Nah, mensucikan di sini Bapak Ibu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama mengatakan suci fisiknya. Ya. Jadi fisiknya itu suci. Dalam pengertian Maryam enggak pernah haid dan juga tidak nifas. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang kedua, menurut Imam Al-Hasan dan Imam Mujahid, Maryam itu disucikan dari kekafiran. Yang mana saat itu sangat marak sekali kekafiran dan kekufuran. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga, wa tahharaki, disucikan di sini adalah disucikan dari sentuhan laki-laki. Jadi enggak ada laki-laki yang menyentuh beliau. Subhanallah. Ada enggak perempuan yang enggak pernah disentuh laki-laki itu selain Maryam? Hah? Ada enggak? Enggak ada. Paling minimal dia disentuh oleh siapa? Bapaknya. Ditimang oleh bapaknya dan seterusnya. Atau paling tidak dia dibersihkan, pernah dibersihkan ketika dia kencing atau buang air besar saat dia masih kecil, dibersihkan oleh bapaknya, Bapak Ibu. Setelah bapaknya nanti disentuh oleh suaminya. Ya, itu paling minimal. Ada yang lebih parah daripada itu, bukan bapaknya, bukan suaminya. Ya kan? Tapi dia disentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Sedangkan Maryam ini, jemaah rahimakumullah, seperti bidadari surga. Panjenengan tahu bidadari surga enggak, Pak? Bidadari belum tahu, jangan tahu ya. Belum tahu Bapak Ibu. Bidadari surga itu disebutkan dalam surah Ar-Rahman, lam yatamithunna insum qablahum wala jan. Mereka enggak pernah disentuh jin dan juga enggak pernah disentuh oleh manusia. Allah mengatakan di surah Al-Waqi'ah, ka'annahunnal lu'ul maknun, bukan marjan. Marjan itu artinya adalah permata, berlian ya. Saya khawatir kalau ada orang Indonesia datang ke Malang atau datang Indonesia, marjan 15.000. Kok murah sekali ini kata orang Arab. Marjan itu bukan sirup ya Bapak Ibu ya. Nah, lu'ul maknun di surah Al-Waqi'ah, bahwa bidadari itu seperti mutiara yang tersimpan. Artinya apa? Dia nggak pernah dilihat oleh laki-laki, nggak pernah disentuh oleh laki-laki karena tersimpan. Itulah bidadari surga. Dan di dunia yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki itu seorang wanita namanya Maryam. Subhanallah. Wa tahharaki, Allah mensucikan engkau wahai Maryam, kata malaikat. Ya. Kemudian pendapat yang keempat, wa tahharaki, di sini adalah Allah mensucikan Maryam dari segala hal yang buruk, baik ucapan maupun perbuatan, baik zahir maupun batin, Bapak Ibu, disucikan dari segala macam keburukan. Jamaah rahimakumullah. Baik. Kemudian keutamaan ketiga yang Allah sebutkan di ayat ini adalah wastafaki ala nisa'il alamin, dan Allah memilih engkau, maksudnya melebihkan engkau, ala nisa'il alamin, atas wanita seluruh alam. Sebutkan nama wanita yang disebut oleh Al-Quran selain Maryam. Siapa? Nama wanita yang disebut dalam Al-Quran selain Maryam, sebutkan. Asia, terus. Itu surat apa ayat berapa? Yang ada kata Asia itu surat apa ayat berapa? Tidak ada Bapak Ibu. Allah sebut imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, gak disebut nama. Istrinya Imran pun gak disebut nama, hanya disebut imra'atu Imran. Satu-satunya wanita yang disebut namanya dalam Al-Quran hanya Maryam. Makanya kalau ada pertanyaan, sebutkan nama wanita dalam Al-Quran selain Maryam, jawabannya tidak ada.
Hanya Maryam saja, jamaah rahimakumullah. Jangan bolak-balik buka 30 juz, sudah ada nama selain Maryam. Subhanallah. Ini sudah petunjuk bahwa Allah memilih Maryam atas wanita seluruh alam. Khadijah gak disebut dalam Al-Quran. Fatimah tidak disebut dalam Al-Quran. Aisyah tidak disebut dalam Al-Quran. Ya. Asiyah tidak disebut dalam Al-Quran. Hanya Maryam saja. Jamaah rahimakumullah. Ya, bahkan ibunya Maryam tidak disebut. Namanya hanya disebut inisialnya, yaitu Imra'atu Imran, istrinya Imran. Subhanallah. Ya. Dan tidak ada wanita yang disebutkan manakibnya. Tahu manakib panjenengan? Manakib itu sejarah hidupnya yang baik-baik ya, kecuali Maryam. Allah sebutkan di surah Al-Maidah ya, manakibnya Maryam itu ayat 75. Al-Maidah 75. Wa ummuhu siddiqah. Ibunya Isa itu siddiqah, wanita yang jujur dan benar keimanannya kepada Allah. Yang kedua Allah sebutkan dalam surah At-Tahrim ayat 12. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Kemudian yang ketiga Allah sebutkan dalam surah ini Bapak Ibu, surah Ali Imran ya, subhanallah. Ya. Ada beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan Maryam atas perempuan lain. Yang pertama, khairun nisa'il alamin arba', kata Nabi. Sebaik-baik wanita di seluruh alam ini ada 4. Ya. Yang pertama Maryam bintu Imran, yang kedua Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid, yang keempat adalah Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu seperti apapun ibadah panjenengan gak akan bisa mengalahkan 4 wanita ini. Mau jenengan puasa setiap hari, sholat malam setiap malam, gak akan bisa mengalahkan kemuliaan 4 wanita ini. Subhanallah. Ya. Kemudian ada hadis lain menyebutkan, hadis hasan ya. Kamula minar rijal kathir. Orang yang sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak. Banyak kan? Nabi dari kalangan laki-laki. Banyak ulama dari kalangan laki-laki. Wala yakmul minan nisa. Dan tidak ada yang sempurna dari perempuan itu. Maksudnya tidak ada kalangan yang sempurna dari kalangan perempuan. Ghairu Maryam, kecuali Maryam. Wa Asiyah, dan Asiyah. Kemudian Nabi memuji Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Wa inna fadlu Aisyah 'alan nisa ka fadli tharid 'ala sa'irit ta'am. Sesungguhnya keutamaan Aisyah atas segala perempuan ka fadli tharid 'ala sa'irit ta'am, seperti tharid. Tharid ini makanan yang sangat nikmat, 'ala ta'am, atas segala macam makanan. Ya. Baik. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada hadis lain menyebutkan sayyidatu nisa'il alamin Maryam, thumma Fatimah, thumma Khadijah, thumma Asiyah. Pemimpin wanita di seluruh alam ini pertama Maryam, kemudian Fatimah, kemudian Khadijah, kemudian Asiyah. Jadi Maryam ini mengalahkan kedudukan ibunya. Fatimah juga mengalahkan kedudukan ibunya Khadijah. Karena ketika disebutkan sayyidah di sini, Nabi menyebutkan Maryam, setelah itu Fatimah, baru setelah itu Khadijah. Jamaah rahimakumullah, subhanallah. Memang harusnya seperti itu seorang anak ya. Harusnya dia berjuang bagaimana dia bisa lebih baik daripada bapaknya atau ibunya. Subhanallah. Ya. Bahkan dalam satu hadis Bapak Ibu disebutkan bahwa semua orang ini nanti akan tertahan masuk surga di hari kiamat sebelum umat Nabi memasuki surga. Kecuali kata Nabi hanya 10 orang saja. Kecuali bid'ata asyri rajulan, hanya 10 orang saja di antara mereka yang masuk surga walaupun umat Nabi masih belum selesai semuanya masuk surga. Di antaranya adalah Maryam. Yang 10 orang itu Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Asbat, Musa, Isa, Maryam ibnatu Imran. Ya. Kata Nabi, illa bid'ata asyra rajulan, kecuali kurang lebih 10 orang yang masuk surga sebelum umat Nabi masuk surga. Ya, subhanallah.
dan Maryam disebut oleh Nabi SAW. Ada sebagian ulama yang memberikan pertanyaan seperti ini. Apakah Maryam nanti akan mendapatkan suami di surga? Sedangkan dia tidak ada suaminya di dunia. Ada hadis dhaif, lemah hadisnya Bapak Ibu, menyebutkan bahwa Maryam dan Asiyah itu istrinya Firaun, akan dikawinkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ini hadisnya dhaif, ya. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Kemudian sebagai bentuk syukur atas keagungan dan keutamaan yang Allah berikan kepada Maryam, maka di ayat 43 Allah memerintahkan Maryam untuk beribadah, sujud dan ruku'. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, uqnuti, beribadahlah kepada Tuhanmu, taatlah kepada Tuhanmu, wasjudi, dan sujudlah, warka'i ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang ruku'. Yang benar itu ruku' dulu apa sujud dulu? Tapi di sini sujud dulu baru ruku'. Subhanallah, kata ulama. Nah, ada beberapa pendapat ulama ya. Pertama, sujud didahulukan Bapak Ibu karena sujud ini lebih utama daripada ruku'. Pendapat kedua mengatakan karena ketika sholat sendirian, seseorang itu disunnahkan untuk berdiri lama dan sujud lama. Tapi ketika dia sholat berjamaah, maka dia tidak boleh sujud lama-lama dan tidak boleh tidak boleh berdiri lama-lama. Makanya ketika Allah memerintahkan berjamaah, Allah tidak pakai kata sujud, tapi Allah pakai kata ruku', warka'i ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku'. Jadi kata ulama, uqnuti wasjudi ini perintah sholat sendirian. Jadi kalau sendiri hendaklah panjang berdirinya dan panjang sujudnya. Tapi ketika sholat berjamaah, Allah menggunakan bahasa ruku, menunjukkan ruku itu kan tidak panjang ya. Bahwa sujud dan berdiri itu tidak boleh panjang, harus ngikutin imam. Warka'i ma'ar raki'in, Bapak Ibu, ya. Kemudian kenapa didahulukan sujud, kata pendapat yang ketiga? Karena di sini dalam rangka bersyukur kepada Allah atas kenikmatan dan kelebihan yang Allah berikan kepada Maryam, maka disebutkanlah sujud terlebih dahulu daripada ruku. Karena sujud ini gerakan yang paling menunjukkan bersyukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itulah berita gaib yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Gaib ini bukan berarti tidak ada di dunia ya. Ada, tapi Nabi tidak hidup di masa itu. Wa ma kunta ladaihim, engkau tidak bersama mereka, kata Allah. Idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam, ketika mereka melemparkan pena mereka, siapa yang paling berhak untuk merawat Maryam. Jadi Nabi Zakaria dan rahib-rahib yang ada di Baitul Maqdis saat itu Bapak Ibu melemparkan penanya ke Laut Yordan. Siapa yang penanya dibawa oleh arus dan siapa yang penanya tidak dibawa oleh arus, ya kan, dilihat. Ternyata pena yang tidak dibawa oleh arus itu adalah penanya Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria menang dalam undian itu. Jamaah rahimakumullah. Ini dalil bolehnya mengundi untuk menentukan siapa yang berhak. Wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun, dan kau tidak bersama mereka idh yakhtasimun, ketika mereka berselisih siapa yang paling berhak untuk merawat Maryam. Tapi engkau bisa menceritakan wahai Muhammad karena engkau diberikan wahyu olehku, kata Allah. Jadi salah satu mukjizat Nabi kita itu adalah mengerti hal-hal gaib karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Ada? Hah? Silakan Pak Doni. Ayat 44. Untuk menentukan nasib, apakah di zaman Rasulullah Muhammad ini masih diperbolehkan mengundi memakai undian, Memakai ceritanya. oh boleh ya.
Yang tidak boleh itu mengundi nasib. Tidak boleh. Kalau mengundi siapa yang berhak boleh. Nabi pernah mengundi para sahabatnya ketika beliau direbut oleh para sahabat untuk makan di rumahnya. Ya Rasulullah, makan di rumah saya saja. Kata yang satunya, di rumah saya. Rebutan. Jemaah rahimakumullah. Kata Nabi, udah, onta ini yang memilih. Di mana onta ini diam, disitulah aku akan makan, kata Nabi. Ternyata onta itu berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Nabi tinggal di situ sementara waktu dan Nabi makan di rumah Abu Ayyub. Boleh. Nabi juga pernah mengundi istrinya. Bahkan mengundi untuk mendapatkan sop pertama. Berebut orang-orang untuk dapat sop pertama. Itu boleh. Orang berebut untuk azan. Saya yang azan. Sampai ekel-ekelan misalnya. Tapi nggak ada orang seperti itu sekarang ya. Nggak ada. Nggak ada Bapak Ibu. Nggak perlu diundi itu. Kalau perlu diundi, ambil sop paling belakang. Nggak ada. Itu boleh. Tapi mengundi nasib itu yang tidak boleh. Tidak boleh ya. Ini hari baik atau bukan, diundi baik, buka toko, tidak boleh itu ya. Ada lagi? Silahkan Bu ini. Ya. Oh iya. Apakah ini dalil perempuan boleh sholat di masjid? Yang pertama, bahwa Maryam saat itu tinggalnya di mana? Di Baitul Maqdis ya. Dan Baitul Maqdis itu kalau kita ya masjid, Bapak Ibu ya. Sehingga mau tidak mau beliau harus sholat di masjid bersama orang-orang yang sholat. Kemudian ayat ini juga dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa perempuan itu boleh sholat di masjid. Tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Syarat perempuan boleh sholat di masjid. 1, ya, dapat izin dari suami. Yang kedua, tidak bersolek. Enggak usah bersolek kalau ke masjid ibu-ibu. Jangan cari perhatian Allah atau cari perhatian manusia. Perhatian Allah toh. Enggak usah bersolek kalau ke masjid, ya. Yang ketiga, tidak ada fitnah di jalan. Apalagi sudah tua insya Allah aman ya. Yang keempat, tidak ada ikhtilat atau bercampur dengan laki-laki di masjid. Jadi ada pemisah antara laki-laki dengan perempuan. Nah, kalau 4 ini terpenuhi maka perempuan boleh sholat di masjid. Ya. Allah Ta'ala alam. Ada lagi? Silakan Pak. Al-Quran yang dan di enggak tahu saya. Sepertinya sama. Karena Maryam mereka itu merujuk kepada ibunda Nabi Isa alaihissalam. Ya. Bunda Maria ya kalau di kitab mereka. Kalau sebutnya Maria enggak sama. Ya, karena disebut oleh Al-Quran Maryam ya. Maryam atau Miriam. Tapi kalau Maria itu orang Yahudi yang menjadi istri Nabi, Maria Qibtiyah. Ya. Tapi kemungkinan yang dimaksud sama. Jemaah rahimakumullah. Ya. Walaupun mereka kadang berdalil agama kamilah yang diakui oleh Al-Quran. Dalilnya apa? Nama Nabi yang paling banyak disebut oleh Al-Quran itu adalah Nabi Isa. Kemudian nama wanita yang disebut oleh Al-Quran adalah Maryam, kata mereka. Baik, Nabi Muhammad cuma 2 kali disebut oleh Al-Quran. Muhammad 2 kali, kata mereka. Padahal semua ayat dalam Al-Quran itu merujuk kepada Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.